Shalom teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita nyembah Tuhan dulu yuk. Selain kau
Bapa untuk kesempatan hari ini Tuhan kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan. Maka setiap kami Tuhan, lebih lagi Tuhan, selidiki setiap hati kami Tuhan, apakah kami benar-benar sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Firman-Mu boleh menegur setiap kami Tuhan. Bicaralah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, haleluya, puji Tuhan, shalom. Mari kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan saat ini dengan tema purity atau kemurnian. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Sekali lagi 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai ke-17. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Pada ayat yang ke-15 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Alkitab seringkali menekankan tentang janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua juga dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Sebenarnya apa yang menjadi permasalahan di tengah dunia yang ada saat ini? Sampai Alkitab begitu sering menekankan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, mari kita sama-sama mengamati tentang keadaan dunia yang ada saat ini. Kita tahu bahwa keadaan dunia dengan perkembangan teknologi yang ada begitu luar biasa. Perkembangan dari hari ke hari, dari zaman ke zaman. Bahkan pada saat ini perkembangan teknologi yang begitu canggih, begitu luar biasa, sangat cepat perkembangan dunia. Ya. Tetapi kalau kita melihat juga lebih dalam, ya, firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Ini berarti bahwa ada sesuatu di dalam dunia ini itu yang mengancam kemurnian hati kita sebagai orang-orang percaya. Firman Tuhan menekankan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Berbicara tentang kemurnian, ini berarti berbicara bagaimana kita bisa bertahan di tengah keadaan dunia yang ada seperti sekarang ini. Ya. Itu sebabnya di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama, ya, Paulus menulis di sana dikatakan demikian, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa sukar di sini berbicara bagaimana terang yang ada pada setiap orang percaya akan berusaha untuk diredupkan. Ya, nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan kita, kekudusan, standar moral yang semulanya tinggi, ini berusaha diredupkan dan ditaruh ke bawah. Tingkat yang paling bawah, ya. Jadi ini berbicara tentang bahwa dunia sedang berusaha untuk menyeret orang-orang percaya bahwa standar moralnya, standar kekudusan di tengah dunia ini mulai ditaruh pada level yang paling bawah. Ya. Kita melihat keadaan dunia saat ini, perkembangan dunia, ya, bahkan perkawinan sejenis di beberapa negara sudah mulai dilegalkan. Ya, kalau kita melihat perkembangan di dunia yang begitu luar biasa,
Ya, sangat menakutkan. Ya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita kembali kepada pembacaan kita tadi, dikatakan janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, kita akan melihat apa yang sebenarnya yang ada di tengah dunia yang ada saat ini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya. Jadi berbicara tentang kemurnian adalah berbicara tentang bagaimana kita melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Ya. Berbicara tentang kehendak Allah, apa yang Alkitab katakan tentang kehendak Allah bagi kita orang percaya. Ya. Di dalam Yohanes 6 ayat yang 29, di situ berbicara tentang percaya kepada Yesus. Ya. Kehendak Allah yang pertama yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita orang-orang percaya adalah percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kalau kita mau menjaga kemurnian kita, berarti ini berbicara bagaimana kita mempercayai Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Juru Selamat kita secara pribadi. Percaya bukan hanya sekedar kita berkata-kata di mulut saja, tetapi percaya dengan sungguh-sungguh. Percaya dari hati kita yang paling dalam. Ya. Mengucapkan dengan mulut kita, melakukan dengan perbuatan kita sesuai dengan iman, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Untuk menjaga kemurnian hati kita adalah melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah yang pertama adalah percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Yohanes 6 ayat 29. Kemudian apalagi kehendak Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Alkitab juga menyatakan kehendak Allah yang kedua di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga, ini berbicara tentang kekudusan. Allah menghendaki setiap kita orang percaya untuk hidup di dalam kekudusan. Kita sebagai anak-anak muda, ya, mari kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang berkomitmen di dalam hal kekudusan. Jangan kita menurunkan standar kekudusan kita. Kalau Alkitab sudah menekankan standar kekudusan kita di level yang tinggi, jangan kita dengan adanya keadaan dunia yang ada saat ini, kita mulai menurunkan standar kekudusan kita. Ya mungkin kita berkata, sedikit-sedikit gak apa-apa, cuma sebentar kan gak apa-apa. Mungkin kita nonton film-film porno, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita hanya berkata, kan cuma sebentar, tidak apa-apalah, cuma sedikit. Jangan kita menurunkan standar kekudusan yang sudah Alkitab tetapkan di dalam kehidupan kita orang percaya, kita sebagai anak-anak muda. Mari kita menjadi orang yang kuat, orang-orang yang berkomitmen di dalam hal kekudusan, dimanapun kita berada. Mungkin kita sebagai pelajar, bagaimana kita di sekolah, kita punya komitmen untuk tetap memegang kekudusan kita sebagai orang percaya. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi setiap kita anak-anak muda. Di dalam kita menjalani hubungan, berpacaran mungkin, mari kita menjunjung tinggi nilai kekudusan yang sudah Tuhan berikan, Tuhan tanamkan di dalam hati kita orang-orang percaya. Inilah sebagai bentuk, sebagai wujud kita menjaga kemurnian hati kita, melakukan kehendak Allah dengan melakukan kekudusan. Yang ketiga, kehendak Allah. Apa yang Alkitab katakan? 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Kehendak Allah yang berikutnya adalah ucapan syukur. Mengucap syukur di dalam segala hal. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita saat ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa mari kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Ucap syukur, mengucap syukur dalam segala hal. Baik ataupun buruk keadaan kita, firman Tuhan mengingatkan, mari kita terus mengucap syukur di hadapan Allah. Sebab itulah merupakan kehendak Allah bagi kita orang-orang percaya. Kemudian yang berikutnya, apa yang Alkitab katakan tentang kehendak Allah bagi kita orang percaya? 1 Petrus 2 ayat 15, kalau kita baca di sana, kita bisa menyimpulkan bahwa perbuatan baik atau kita melakukan kasih terhadap sesama kita, terhadap orang lain adalah sebagai wujud bagaimana kita melakukan kehendak Allah. Perbuatan baik atau kasih yang kita sebarkan dimanapun kita berada, mari kita menerapkan perbuatan baik atau kita melakukan kasih. Itu sebagai wujud bagaimana kita melakukan kehendak Allah. Orang yang murni hatinya adalah orang yang tidak terpengaruh dengan keadaan dunia yang ada saat ini. Sebab Alkitab menuliskan bahwa dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Jadi dunia selalu berusaha untuk meredupkan terang yang ada pada setiap kita anak-anak Tuhan. Dunia sedang berusaha untuk menurunkan standar moral kita, standar kekudusan kita, mulai diletakkan kepada level yang paling bawah. Apalagi kita sebagai anak-anak muda, tantangannya begitu besar di dalam kita menjalani kehidupan kita, pergaulan kita, ya, dimanapun kita berada. Mari kita menjunjung, menjaga kemurnian hati kita. Ya, bagaimana kita menjaga kemurnian hati kita? Dengan melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita. Sebab dikatakan, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi orang yang bisa menjaga kemurnian hatinya adalah orang yang bisa melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah, apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita? Tadi sudah kita bahas, yaitu yang pertama adalah percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kemudian yang kedua, menjaga kekudusan kita dimanapun kita berada. Yang kita selalu mengucap syukur apapun keadaan kita, teruslah mengucap syukur di hadapan Tuhan. Dan yang keempat adalah perbuatan baik atau kasih kita harus nyata di tengah dunia yang ada saat ini. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa untuk menjaga kemurnian hati kita, mari kita melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.